5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Kota-kota besar di dunia menghasilkan sampah plastik hingga 1,3 miliar ton setiap tahunnya. Bahkan bisa bertambah hingga 2,2 miliar ton pada tahun 2025 yang akan mendatang. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke sungai. Sementara itu, kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Dilansir dari data Geom's Times tahun 2016 menyebutkan bahwa sampah di Jakarta mencapai 6.500 ton per hari dan 13% dari sampah tersebut adalah sampah plastik. Angka ini diperparah dengan penambahan impor sampah plastik dari negara-negara lain yang pada tahun 2018 mencapai 320.000 ton atau naik hingga 150% dari tahun sebelumnya. Indonesia merupakan negara paling banyak sampah plastik kedua. Dampak yang diakibatkan oleh sampah plastik terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Yang pertama yaitu tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah. Kemudian yang kedua yaitu racun-racun dari partikel plastik masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Yang ketiga yaitu kantong plastik akan mengganggu jalur air yang terserap ke dalam tanah. Yang keempat yaitu kantong plastik yang sukar diurai mempunyai umur panjang dan ringan akan mudah diterbangkan angin hingga ke laut. Kemudian yang kelima yaitu hewan-hewan akan terjerat dalam tumpukan plastik. Kemudian yang terakhir yaitu pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai yang akan menyebabkan banjir. Kemudian yaitu dampak sampah plastik bagi kehidupan di laut. Yang pertama yaitu hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. Kemudian yang kedua yaitu ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidak akan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu merusak keseimbangan nutrien di laut. Keempat, merusak terumbu karang. Kelima, mengurangi populasi fitoplankton. Dan yang keenam yaitu mengancam eksistensi burung laut. Dan yang terakhir yaitu berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Karena sampah plastik di laut dapat merugikan industri perikanan dan pariwisata. Dengan demikian, ekonomi masyarakat akan semakin menurun dan tidak akan baik. Kita bisa melihat dari video di atas, yaitu sampah-sampah plastik yang ada di laut bisa mengendap sampai ke bawah dan akan menyebabkan banyak sekali kematian pada ekosistem laut. Dan sampah-sampah yang bertumpukan itu menjadi sarang bagi penyakit, bahkan bisa menjadi penyebab kebanjiran. Hewan-hewan laut juga pun akan musnah satu demi satu karena ulah kita sendiri, yaitu dari sampah-sampah plastik yang kita gunakan. Jadi mari kita kurangi penggunaan sampah plastik agar lingkungan kita menjadi bersih dan ekosistem di laut tetap terjaga. Serta kita juga bisa menyelamatkan bumi kita dari kerusakan alam yang mungkin akan terjadi. Serta juga akan menyelamatkan diri kita dari serangan berbagai macam penyakit yang mungkin disebabkan oleh sampah-sampah plastik tersebut. Dan bisa melancarkan sirkulasi udara. Kita bisa mengatasi penggunaan sampah plastik di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan 3R. Yang pertama yaitu reduce. Reduce merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk mengurangi pemakaian bahan sekali pakai yang bisa merusak lingkungan seperti kresek, plastik, dan lain sebagainya. Kita bisa menggantinya dengan menggunakan tas belanja atau keranjang belanja.
Kemudian yang kedua yaitu reuse, yaitu menggunakan bahan yang dapat digunakan berulang kali. Seperti kita bisa menggunakan botol minum untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Kita bisa mencegahnya dengan menggunakan itu. Yang ketiga yaitu recycle, kegiatan untuk mendaur ulang bahan yang sudah terpakai agar dapat digunakan kembali. Seperti yang ada di video, di sini kita bisa menggunakan botol bekas untuk dijadikan sebagai pot bunga. Yang pertama kita bingkai dulu bentuk sesuai yang kita mau, kemudian kita gambar dan kita gunting sesuai pola yang kita mau. Pinggirnya agar bisa membentuk gagang untuk pot bunganya. Kemudian kita bor juga yang di bagian bawah agar bisa membuat sirkulasi udara agar tanaman tersebut bisa bernafas. Kemudian kita cat atau kita pilok atau kita warnai sesuai warna yang kita inginkan. Setelah semuanya dicat, kita bisa keringkan dulu. Setelah kering, kita bisa masukkan tanah. Kemudian setelah kita masukkan tanah, kita bisa beri tanaman yang kita inginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.